Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS Etika Profesi Teknologi dan Informasi. Untuk temanya kasus nyata pelanggaran etika di dunia teknologi. Etika teknologi mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi untuk kepentingan individu dan masyarakat. Namun, kemajuan pesat teknologi seringkali disertai dengan pelanggaran etika yang merugikan. Contoh nyata meliputi eksploitasi data, penggunaan oleh perusahaan besar, manipulasi algoritma, media sosial untuk menyebarkan disinformasi, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk aktivitas ilegal. Slide-nya mohon diganti. Permasalahan utama yang diangkat, yang pertama, bagaimana pelanggaran etika terjadi di dunia teknologi. 2, dampak dari pelanggaran tersebut terhadap masyarakat. 3, bagaimana langkah-langkah terbaik untuk mencegah pelanggaran etika dalam teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Adnan. Syukur. Berikut adalah beberapa konsep kunci. Pelanggaran privasi, pengumpulan data tanpa izin pengguna untuk tujuan komersial. Yang ketiga, manipulasi data, penyajian data yang menyesatkan untuk mengubah persepsi publik. Yang ketiga, eksploitasi teknologi, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk tindakan ilegal termasuk deepfake dan cybercrime. Studi kasus pelanggaran etika. Yang pertama, Cambridge Analytica, pemanfaatan data pribadi, penggunaan Facebook tanpa izin untuk kampanye politik. Yang ketiga, dampaknya meliputi kerusakan kepercayaan publik terhadap platform digital. Yang kedua, algoritma sosial media. Yang pertama, manipulasi algoritma untuk demi keuntungan ekonomi atau politik. Contohnya, penyebaran berita palsu pada pemilu di berbagai daerah. Penyalahgunaan untuk deepfake, pembuatan video atau konten palsu yang sulit dibedakan dari yang asli. Dampak negatifnya mencakup kerugian reputasi dan ancaman terhadap keamanan nasional. Selanjutnya ada analisa dan perancangan. Penelitian ini menganalisis pola pelanggaran etika dalam dunia teknologi dan merancang langkah-langkah pencegahan. Berikut adalah hasil analisis dan solusi yang diusulkan. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran publik, edukasi masyarakat tentang risiko dan dampak pelanggaran etika teknologi, kampanye publik untuk mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Kedua, ada regulasi dan penegakan hukum. Itu ada pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi, ada penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan atau individu yang melanggar etika teknologi. Lalu yang ketiga, ada penguatan teknologi keamanan. Ada pengembangan teknologi enkripsi dan sistem keamanan data. Lalu ada pemanfaatan blockchain untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan data. Dan yang keempat, ada kolaborasi internasional, yaitu kerjasama antar negara dan menangani pelanggaran lintas batas. Ada harmonisasi standar etika global untuk teknologi. Lalu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur dan observasi deskriptif. Data dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah tentang etika teknologi dan pelanggaran yang terjadi. Lalu ada laporan dari organisasi seperti Electronic Frontier Foundation dan Center for Human Technology. Lalu yang ketiga, ada studi kasus nyata dari perusahaan teknologi besar. Observasi dilakukan untuk memahami pola pelanggaran etika, termasuk eksploitasi data dan manipulasi algoritma. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi dan implementasi langkah pencegahan di tingkat lokal maupun global. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Sakti Aditya. Baik, terima kasih. Simpulan, pelanggaran etika di dunia teknologi menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip moral dalam pengembangan
dan penggunaan teknologi. Studi kasus seperti Cambridge Analytica, manipulasi algoritma, media sosial, dan penyalahgunaan AI untuk deepfake menyoroti dampak buruk dari pelanggaran tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kesadaran publik, penguatan regulasi, penerapan teknologi keamanan, dan kolaborasi internasional. Dengan demikian, ekosistem teknologi yang lebih bertanggung jawab dan aman dapat diwujudkan. Terima kasih. Saya tutup presentasi untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.